Saya Nakau Bintang Maputra Karang akan memberitahu tentang arti demonstrasi, arti unjuk rasa, definisi demonstrasi, dan definisi unjuk rasa. Sebenarnya unjuk rasa dan demonstrasi ini memiliki arti yang sangat luas di kalangan masyarakat. Unjuk rasa dan demonstrasi memiliki sudut pandang yang berbeda-beda tergantung dengan orang yang menjelaskannya. Karena sudut pandang orang satu sama lain tidak mungkin sama dan berbeda. Dan definisi dari unjuk rasa dan demonstrasi ini memiliki arti yang sangat luas. Tapi menurut saya, apakah unjuk rasa itu dan demonstrasi? Demonstrasi atau demo adalah sebuah gerakan, sebuah protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak, atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan suatu kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan menentang kebijakan pemerintah. Namun, unjuk rasa dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan perusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. Di Indonesia sendiri, unjuk rasa menjadi hal yang umum. Sejak jatuhnya rezim kekuasaan Soeharto pada tahun 1998, dan unjuk rasa menjadi simbol kebebasan berekspresi di negara ini. Unjuk rasa terjadi di hampir setiap hari di hampir berbagai wilayah di Indonesia, khususnya Jakarta. Unjuk rasa merupakan bentuk berpendapat yang merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam undang-undang. Demonstrasi adalah salah satu di antaranya sekian banyak cara menyampaikan pikiran dan aspirasi atau pendapat. Ketika demonstrasi menjunjung tinggi demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai baik di mata masyarakat. Namun ketika demonstrasi mengabaikan demokrasi, maka dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif. Kebebasan menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berikut ini adalah dasar-dasar yang mengatur hak setiap warga negara dalam menyuarakan pendapat yang salah satunya dalam bentuk demonstrasi. Undang-Undang Dasar 1944 Amandemen 4 Pasal 28, Pasal 28E Ayat 3. Yang kedua, Ketetapan MPR Nomor 24 MPR tahun 1998 Pasal 19. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam melakukan demonstrasi atau unjuk rasa, tentu saja ada undang-undang yang mengatur dan ada tata caranya. Kita tidak boleh sembarangan melakukan demonstrasi atau unjuk rasa. Jika unjuk rasa dan demonstrasi tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan peraturan, maka akan menyebabkan kerusakan dan kerusuhan di mana-mana. Yang lebih parahnya, demonstrasi atau unjuk rasa bisa menimbulkan korban jiwa jika tidak dilakukan dengan benar dan tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Lalu, apakah saja tata cara demonstrasi yang benar sesuai undang-undang yang berlaku? Nah, tata caranya adalah 1. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. Banyak orang memiliki pemahaman yang salah mengenai ini. Rencana menyatakan pendapat disampaikan dengan pemberitahuan, bukan izin. Sifatnya hanya memberitahukan saja dan polisi tidak berwenang menolak kecuali hal dilarang dalam undang-undang. Hal yang sangat berbeda jika rencana menyatakan pendapat diharuskan dengan izin, karena kepolisian menjadi berwenang untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan rencana menyatakan pendapat tersebut. Lalu, yang kedua, ada pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Yang ketiga, pemberitahuan memuat maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute, waktu dan lama, bentuk penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan, dan atau jumlah peserta. Yang keempat, setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 orang penanggung jawab. Yang kelima, setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib maka calon pendemo segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan, berkoordinasi dengan penanggung jawab, penyampaian pendapat di muka umum, berkoordinasi dengan pemimpin instansi atau lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat,
dan mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute. 6. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab pada Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan. Bila melanggar ketentuan yang ada, maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam undang-undang. Berikut ketentuannya. 1. Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara di atas adalah pembubaran. Kedua, berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksana penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan jika misalkan terjadi perbuatan melanggar hukum seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang, dan bahkan kematian. Ketiga, berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 dari pidana pokok, terdapat pemberatan hukuman terhadap penanggung jawab yang melakukan tindak pidana. Dan yang selanjutnya, berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Selain itu dihimbau kepada para massa aksi untuk tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadilah demonstran yang bijak dan aspirasikan pendapat kalian sesuai aturan yang berlaku. Indonesia akan kuat bila rakyatnya bersatu. Terima kasih. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya demonstrasi. Yang pertama, adanya ketidakadilan sosial. Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan sosial, masyarakat akan melakukan demonstrasi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, adanya perbedaan pendapat. Ketika terjadi perbedaan pendapat, dapat terjadi perselisihan. Demonstrasi itu digunakan sebagai wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Yang ketiga, adanya aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi. Demonstrasi digunakan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah. Ketika terjadi demonstrasi, dapat menjadi dorongan pemerintah untuk melakukan kinerjanya lebih baik. Selanjutnya, ada faktor yang menjadi pendukung demonstrasi. Yang pertama adalah masyarakat sipil. Demonstrasi terjadi karena masyarakat menengah atas dan menengah bawah tidak puas atau kecewa dengan atasannya, sehingga terjadi demonstrasi. Yang kedua, adanya isu. Demonstrasi biasa terjadi karena adanya isu tertentu, biasanya yang berhubungan dengan HAM, SARA, dan ketidakadilan sosial. Yang ketiga, adanya media pers. Media pers sangat membantu dalam terjadi demonstrasi. Ketika adanya media pers, sesuatu aksi yang dilakukan dalam satu daerah itu dapat disalurkan ke daerah lain sehingga semua masyarakat dapat mengetahuinya. Selanjutnya adalah contoh demonstrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah demonstrasi Tritora pada tahun 1966. Unjuk rasa ini dipelopori oleh para mahasiswa. Para mahasiswa ini menyuarakan 3 tuntunan kepada Presiden Soekarno. Yang pertama adalah pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Yang kedua, perombakan kabinet Dwi Kora. Yang ketiga adalah menurunkan harga sembako. Yang kedua adalah demonstrasi reformasi 1998. Demonstrasi yang terjadi pada tahun 1998 adalah demonstrasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Demo yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai penjuru ini menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Yang ketiga adalah demonstrasi 212 yang menuntut Ahok untuk turun dari jabatan sebagai Gubernur Jakarta. Demonstrasi yang dipelopori oleh Forum Umat Islam FUI ini memiliki misi untuk meyakinkan pemerintah agar menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, yang sudah menyandang status terdakwa dalam kasus penistaan agama. Dalam hal ini bahkan sempat mengancam kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia, lantaran ada masalah SARA antara Islam dan agama lainnya. Selanjutnya adalah dampak positif dari demonstrasi. Yang pertama adalah rakyat dapat mengkritik pemerintah jika pemerintah belum menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat. Yang kedua adalah rakyat dapat mengeluarkan suara yang belum terrealisasikan. Yang ketiga adalah rakyat dapat mendesak pemerintah untuk mengeluarkan keputusan bersama yang disetujui bersama. Yang keempat adalah membuka pemikiran semua orang atas masalah yang dilakukan demonstrasi. Dan selanjutnya adalah dampak negatif dari demonstrasi. Yang pertama adalah dapat membahayakan diri sendiri. Yang kedua adalah rusaknya fasilitas umum. Yang ketiga adalah dapat menurunkan nilai mata uang.